Kedatangan pemain keturunan atau naturalisasi dapat memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kompetisi sepak bola dunia. Sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas, tidak sembarang pemain keturunan yang diajak bergabung dalam timnas Garuda Indonesia. Shin Tae-yong hanya mengambil beberapa pemain keturunan yang dianggapnya memiliki kemampuan di atas pemain timnas Indonesia. Berkenaan dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia, ada beberapa orang yang identitasnya sudah diketahui publik. Salah satu pemain keturunan yang berhasil membela timnas Indonesia adalah Elkan Bagot. Penggawa Ipswich Town itu lahir di Thailand, tetapi ibu kandungnya berasal dari Indonesia. Elkan juga memiliki darah Inggris yang berasal dari ayahnya. Bagot pun memiliki pilihan untuk membela 3 negara, antara lain Indonesia, Inggris, dan Thailand. Namun, Bagot akhirnya menetapkan pilihannya ke timnas Indonesia. Salah satu faktor yang membuat Bagot berseragam merah putih adalah animo sepak bola di tanah air. Bagot menjadi satu dari sejumlah pemain keturunan yang mau memperkuat Indonesia. Namun, PSSI tidak jarang mendapat penolakan. Wakil Ketua Umum Waketum PSSI, Zainuddin Amali mengomentari kabar yang menyebut pihaknya akan menaturalisasi pemain lagi untuk timnas Indonesia. Ia menyanggahnya, sejauh ini, sudah banyak pemain yang dinaturalisasi PSSI. Dalam setahun terakhir, induk sepak bola di tanah air itu menaturalisasi Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora ini mengatakan bahwa PSSI kini sedang fokus terhadap timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Ajang tersebut bakal digelar di tanah air pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Oktober tahun 2023. Di babak pertama, timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam. Pertemuan pertama akan digelar di markas timnas Indonesia pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. 5 hari berselang, giliran Brunei Darussalam yang berstatus tuan rumah. Dari beberapa pemain naturalisasi, ternyata ada beberapa orang yang menolak bergabung dalam timnas Indonesia dan diantaranya masuk dalam pantauan Shin Tae-yong. Berikut ini 5 pemain keturunan yang menolak ajakan naturalisasi dari timnas Indonesia. 5. Emil Audero. Siapa sangka kiper utama dari klub di Liga Italia merupakan keturunan Indonesia. Ia adalah Emil Audero Mulyadi yang baru saja dipinjam Inter Milan dari Sampdoria. Emil Audero dipastikan akan bermain di musim 2023/24. Emil Audero Mulyadi akan bermain di Inter Milan dengan status pinjaman, opsi pembelian. Emil Audero Mulyadi yang bermain di posisi kiper itu merupakan pemain keturunan Indonesia. Dia berdarah Indonesia ini diplot jadi kiper kedua di Inter Milan. Namun, kiper berusia 25 tahun itu menolak dengan halus karena masih ingin mendapat panggilan dari timnas Italia. Pemain kelahiran Mataram ini pun akhirnya tidak jadi dinaturalisasi dan kini belum pernah dipanggil untuk timnas Italia senior. 4. Miss Hilgers. Nama Miss Hilgers sudah tak asing lagi bagi telinga penikmat sepak bola Indonesia. Pada 2022 lalu sosoknya dikabarkan menolak untuk dinaturalisasi. Padahal sebelumnya Miss Hilgers membuka lebar pintu naturalisasi, PSSI pun memulai proses tersebut meski pada akhirnya tidak dilanjutkan. Hassani Abdul Ghani selaku Exco PSSI yang mengurus proses saat itu mengaku Hilgers terkendala izin dan restu kedua orang tuanya. Namun, Miss Hilgers tidak jadi dinaturalisasi lantaran tidak ingin melepas paspor Belanda. Sementara Indonesia tidak mengenal paspor dwikewarganegaraan seperti Belanda sehingga dibatalkan. Meski sempat dibantah oleh sang pemain yang menolak anggapan bahwa orang tuanya tidak memberi izin, hingga momentum naturalisasi pun berlalu.
Beberapa bulan setelah kejadian itu, Hilgers mendapat panggilan memperkuat timnas muda Belanda yang diproyeksi bermain di kejuaraan Eropa 2023. Hilgers menjadi satu dari 23 nama dipilih memperkuat skuad Jong Oranje, yang akan menjalani 2 laga eksibisi pada Maret tahun 2023 melawan Norwegia dan Republik Česká. 3. Ragnar Oratmangun. Sekadar diketahui, Ragnar Oratmangun memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Ketika PSSI gencar menaturalisasi pemain pada akhir 2021, Ragnar Oratmangun merupakan salah satu pemain yang hendak dinaturalisasi. Saat itu Ragnar Oratmangun bersanding dengan 3 nama lain yang hendak dinaturalisasi, yakni Mies Hilgers, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Lebih tepatnya, Ragnar Oratmangun masuk menggantikan posisi Kevin Dix yang tiba-tiba mundur dari pemain yang hendak dinaturalisasi. Namun, tiba-tiba muncul wacana proses naturalisasi Kevin Dix dilanjutkan, sehingga Ragnar Oratmangun batal dinaturalisasi. Kabarnya, Ragnar Oratmangun batal dinaturalisasi karena PSSI hanya memplot 4 nama untuk dinaturalisasi, yakni Kevin Dix, Mies Hilgers, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun, ketertarikan itu tidak dapat diproses lebih lanjut lantaran Ragnar Oratmangun ingin fokus berkarir di Eropa. 2. Justin Hubner. Bek Wolverhampton Wanderers U21 ini merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat menjalani proses naturalisasi. Namun, proses naturalisasi Justin Hubner dipastikan batal lantaran PSSI tidak bisa memenuhi permintaan pemain yang beroperasi sebagai bek itu. Kabarnya, Justin Hubner meminta sejumlah uang kepada PSSI yang cukup besar yakni senilai 1 juta euro atau 16 miliar rupiah. Namun, batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia membuat Justin Hubner dilaporkan menolak naturalisasi. Rumor lain menyebutkan, Justin Hubner melihat masa depannya ada di timnas Belanda. 1. Andi Syahputra. Nama Andri Syahputra tentu tak terdengar asing bagi para pecinta sepak bola. Pria asal Aceh itu rela mengacuhkan panggilan timnas Indonesia demi membela timnas Qatar. Panggilan timnas Indonesia U19 di tahun 2017 ia tolak guna membela tim The Maroon yang memiliki peringkat FIFA lebih baik. Bakatnya pernah tercium oleh pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri beberapa waktu lalu. Namun, Andi tetap bertahan di Qatar dan berjuang untuk mendapatkan tempat di timnas.